Pak Luther. Selamat pagi, Coach Saiful. Apa kabar? Baik, kabar sehat, walafiat, dan sejahtera lah. Amin. Lagi sibuk apa sekarang nih Pak Luther? Artinya kesibukan rutin saja untuk mengajar, membuat materi-materi pembelajaran. Oh, materi pembelajaran. Berarti Pak Luther siap untuk mengajar hari ini? Iya, iya. Oke Pak Luther, sebentar lagi coaching akan kita mulai dengan durasi waktu lebih kurang 15 menit. Apakah Pak Luther sudah siap untuk di coaching? Siap, Coach. Siap, Coach. Oke, terima kasih. Oke Pak Luther, di akhir sesi coaching kita nantinya, tujuan apa yang hendak Pak tercapai? Saya mengharapkan tujuan di akhir sesi ini mendapat kejelasan tentang pribadi yang saya lakoni selama ini. Nah, pribadi itu adalah menjadi seorang guru. Ingin mendalami kepribadian seorang guru seperti itu, Pak Luther? Ya, betul. Spesifiknya seperti apa, Pak Luther? Pribadi menurut Pak Luther itu seperti apa yang spesifiknya? Nah, pribadi seorang guru ini, kalau saya lihat, adalah seseorang yang mendidik anak-anak untuk menjadi seperti minimal dirinya. Seperti minimal diri Pak Luther sendiri. Seorang pendidik. Diri seorang pendidik lah. Oke. Nah, kalau menginginkan anak muridnya seperti pribadi minimal seperti Pak Luther, kira-kira pribadi yang seperti apa yang Pak inginkan? Nah, pribadi yang harus dilakoni oleh seorang murid itu adalah pribadi seorang guru. Antara lainnya suka belajar, mau belajar, terbuka belajar. Ya. Oke, berarti pribadi yang diinginkan dari muridnya nantinya seperti guru, diantaranya suka belajar, mau belajar, kerja keras, tekun, seperti itu. Kira-kira gambarannya Pak Luther? Betul, betul. Oke. Nah, untuk menjadi seorang pribadi yang suka belajar, ingin belajar, bekerja keras, apa langkah-langkah yang harus Pak Luther lakukan? Yang pertama, dibangun di dalam diri itu suatu tujuan dalam hidup ini. Nah, tujuan dalam hidup ini setiap orang itu kan masing-masing tentunya punya. Nah, tetapi harus ada tujuan spesifik. Nah, untuk menjadi seorang guru ini memang itu adalah suatu panggilan jiwa. Menjadi guru ini tidak semua orang bisa menjadi guru. Ngajar bisa semua orang. Menjadi guru itu adalah panggilan seorang panggilan yang sangat mulia karena dia meneladani kehidupannya seperti apa yang diajarkan kepada murid. Pribadi orang guru itu di samping ingin belajar, ingin tahuan atau ingin ditiru teladani, sumber daya apa yang diperlukan untuk mendapatkan semua itu, Pak Luther? Sumber dayanya itu pertama adalah karakter. Ya, karakternya antara lain yang pertama adalah mau berbagi, mau memberi, jujur, tulus, lalu berkorban. Ya, karena dia ingin melihat anak-anak itu atau murid itu betul-betul menjadi minimal seperti dia. Nah, itu guru. Nah, karena mendidik ini betul-betul bukan sekedar hanya mendidik demikian. Dia adalah didikan yang untuk menjadikan anak itu seorang yang punya karakter juga. Itu namanya seorang guru. Kepada anak atau kepada murid atau ya demikian. Oke, menarik sekali saya lihat keinginan seorang Pak Luther untuk mendidik anaknya menjadi
perilaku minimal seperti Pak Luther ini. Oke, habit baru apa yang diperlukan untuk mencapai langkah-langkah tersebut? Habit yang harus punya, mungkin dibangun dengan baru, itu kesabaran. Dan Karena yang dididik ini atau yang diajar ini kan bukan pengetahuan seperti pengetahuan umum begitu, tapi pengetahuan yang sifatnya moralitas atau sifatnya religius. Jadi perlu dengan sabar untuk mengajar. Yang kedua, telaten. Mengajar. Karena mengajar karakter ini nggak gampang. Ya, kalau mengajar matematika ada rumus. Mengajar karakter ini kan tidak ada rumus. Dia hanya membutuhkan uletan dan kesabaran. Terus memberikan ada nasihat-nasihat. Oke, berarti dengan habit baru seorang Pak Luther yang sabar itu, apa kira-kira motivasi Pak Luther untuk sabar menghadapi murid-murid yang sedemikian itu? Nah, motivasi untuk sabar memang tidak gampang. Untuk motivasi untuk sabar ini, karena sabar itu adalah pengorbanan. Kita nggak bisa langsung menghukum atau marah, tapi untuk tegas iya. Tegas itu. Tapi dalam ketegasan juga ada namanya kelembutan. Nah, di dalamnya itulah fokus kesabaran itu. Nah, ini yang menjadi motivasi untuk anak itu bisa menjadi benar-benar punya orang atau punya kehidupan yang berkarakter. Ya, betul. Pak Luther, ini menarik sekali Ya. ini. Ada habit baru tentang sabar seperti itu ya. Apakah sebelumnya Pak Luther tidak sabar? Ya. Jadi kadang-kadang kekesalan yang muncul itu akibat anak itu agak dikasih tahu sekali, 2 kali itu memang kayaknya diketok dahi gitu ya. Iya, Tapi apakah dengan kita ketok dahi dia berubah? Belum tentu. Atau dengan hukuman dia berubah? Belum tentu. Oke. Karena anak sekarang beda dengan anak masih zaman kita. Zaman kita itu benar-benar suara bapak itu dengar sekali. Sekarang suara bapak itu nggak didengar. Mereka suka dengar suara TikTok. Gitu, Pak. Oke. Ya, ya. Pak Luther, ya. Ini menarik sekali ini. Sabar ya, ada habit baru tentang sabar. Kira-kira aktivitas sabar ini nanti seperti apa tuh? Habit baru sabar, seperti apa aktivitasnya Pak Luther? Untuk melakukan kesabaran ini artinya melihat perkembangan jiwa mereka. Nah, sangat pas saya pikir lewat coaching. Lewat coaching. Coaching ini adalah membangun mental yang ada pada mereka untuk menjadi orang yang berkarakter. Jadi mental yang punya karakter itu sangat bagus. Jadi lewat coaching ini saya pikir, atau lewat ilmu coach ya yang kita pelajari. Jadi kenapa harus kita bangun kesabaran? Karena ini caranya untuk membangun mental berkarakter bagi anak-anak. Bayangkan kalau kita tanya misalnya, apakah dengan kamu melakukan kenakalan begitu kamu punya masa depan yang bagus? Apa yang membuat kamu bisa buat begitu? Itu hal-hal yang sangat pertanyaan itu kan membuka alam pikiran bawah sadar, katanya Pak Uturo kan. Ini sangat bagus pikir saya. Jadi itulah yang artinya kesabaran ini perlu kita bangun suatu habit atau suatu jiwa baru lah. Jiwa baru ya. Nah, aktivitas sabar ini tadi kan sudah disebutkan langkah-langkahnya tadi itu. Alatnya itu seperti apa, Pak? Supaya lebih real sama anak-anak. Nah, yang pertama alatnya itu pertanyaan. Berkomunikasi dengan mereka lewat pertanyaan. Pertanyaan ya. Berkomunikasi mereka dengan pertanyaan. Berkomunikasi dengan mereka lewat ilustrasi. Berkomunikasi dengan mereka dari hati ke hati. Artinya berjumpa dengan mereka, apa problem sebenarnya yang ada dalam jiwa mereka atau diri mereka.
Nah itu. Oke, Jadi oke. Nah, respon siswa dengan Pak Ruter melakukan komunikasi seperti apa? Nah, ada beberapa yang saya coach lewat apa? Lewat YouTube, bukan lewat Zoom beberapa hari yang lalu. Yang ini yang susah untuk kalau misal kita ada pertemuan dia paling lambat. Kadang izin, kadang lagi alasannya banyak, gitu kan itu. Nah, kemarin saya undang dia untuk kita Zoom. Wah, setelah saya tanya Zoom, taunya satu aja, yaitu mereka mencari apa namanya itu ya, perhatian. Jadi mencari perhatian itulah membuat kesalahan kita kan itu akhirnya nggak bisa. Kalau kita langsung keras dengan itu udah nggak bisa. Ilmunya nggak masuk, karakternya nggak jadi. Nah itu akhirnya gagal kita menjadi seorang guru. Oke, Pak Ruter. Ya. Apabila Pak Ruter nanti mendapatkan habit baru tentang sabar ini, berhasil nantinya, hadiah apa yang Pak Ruter berikan kepada diri Pak Ruter sendiri? Saya melihat hati merah, gambar hati lah. Gambar hati berarti menunjukkan rasa. Berarti kalau saya lihatkan gambar hati kepada Pak Ruter nanti yang tergambar sama Pak Ruter apanya? Kesabaran saya. Oh, kesabaran. Betul. Kesabaran luar biasa sekali. Jadi lambangnya hati. Kata-kata? Kalau dengan kata apa? Kalau kata-kata, ya, kamu seorang yang membangun. Kamu seorang yang membangun. Oke, bisa Pak Ruter ucapkan sekarang kepada diri Pak Ruter sendiri tanda sukses? Iya, Pak Ruter adalah seorang yang membangun. Wah, saya belum puas. Coba dengan tegas Pak Ruter menyebut kata-kata. Iya, baik. Pak Ruter adalah seorang yang membangun. Luar biasa sekali Pak Ruter ini. Pak Ruter adalah seorang yang membangun generasi muda. Oke, Pak Ruter. Reminder ya agar apa namanya nih habit baru tadi bisa berjalan secara kontinu. Apa bentuk reminder agar berjalan konsisten? Ya, yaitu tadi saya akan mengingat kembali tentang hati, gambar hati. Gambar hati? Ya, gambar hati. Dengan mengulangi kata-kata? Kata-kata, maka itu akan membangun bahwa saya ini mesti sabar. Oke, Pak Ruter adalah orang yang membangun ya. Ya. Oke, Pak Ruter, kapan akan dimulai? Dalam waktu berjalannya ini, terus saya akan melaksanakan atau melakukan langkah-langkah itu. Nah, mulainya sudah, hanya terus akan berjalan. Sudah dimulai Pak Ruter ya? Ya. Berarti tinggal melakukan kontinuitasnya ya? Kontinuitas ya. Kontinuitas. Oke Pak Ruter, kita sudah sampai di penghujung coaching kita hari ini. Kalau bisa Pak Ruter simpulkan, kira-kira apa kesimpulan coaching yang dapat kita lakukan hari ini? Pertama, saya berterima kasih buat Coach Saiful yang bisa memfasilitasi saya untuk mendapatkan kerinduan yang dalam hati saya menjadi seorang guru dan telah memberi teladan karakter bagi murid, dan selain itu punya apa namanya itu pribadi yang sabar dengan lambang hati dan simbol hati, dan tulisan saya adalah orang yang membangun. Itu diharapkan bisa betul bermanfaat dan terjadi dalam diri saya. Demikian, Coach. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali kesimpulannya. Kalau bisa saya ulangi kembali, Pak Ruter menemukan habit baru, yaitunya habit kesabaran. Ingin menjadikan pribadi siswanya minimal seperti pribadi seorang guru yang rajin belajar, tekun, ulet, tambah dengan kesabaran. Seperti itu Pak Ruter ya? Ya, siap. Oke, Pak Ruter, terima kasih atas kehadiran, waktunya yang sudah menyiapkan diri untuk coaching. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sebagai yang lagi belajar coaching ini. Terima kasih, selamat pagi Pak Ruter. Selamat pagi Coach Saiful, terima kasih sekali lagi.